Halo Sobat Prestasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Gimana nih kabarnya siang ini? Harus semangat dong. Ya, untuk menyambut FLS 2 yang tahun ini, kita harus semangat dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Bima yang akan menjadi host Sobat Prestasi di rumah untuk mengikuti sosialisasi FLS 2N bidang lomba tari kreasi. FLS 2N merupakan salah satu kompetisi bergengsi di bidang seni yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMA, MA, maupun sekolah Indonesia luar negeri. Untuk itu, teman-teman jangan kemana-mana ya, karena kali ini kita akan melakukan sosialisasi FLS 2N tahun 2022 bidang lomba tarik kreasi yang pastinya akan banyak informasi menarik nih dari Bapak Ibu Dewan Juri. Nah, sekarang sudah hadir nih di tengah-tengah kita juri yang akan memaparkan teknis perlombaan tarik kreasi tahun ini. Yang pertama, izin memperkenalkan ada Ibu Nungki Kusumastuti. Perlu diketahui, Ibu Nungki ini adalah salah satu dosen di Institut Kesenian Jakarta. Dan yang kedua ada Bapak Alfianto. Bapak Alfianto ini merupakan dosen juga di ISBI Bandung. Dan yang terakhir nih, ada Ibu Maria Darmaningsih yang merupakan dosen juga di Institut Kesenian Jakarta. Ya, ya, selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri. Bagaimana nih kabarnya siang ini? Ya, baik, tanpa perlu berlama-lama lagi dan sepertinya Sobat Prestis sudah tidak sabar nih. Langsung saja pemaparan materi teknis lomba tarik kreasi oleh Dewan Juri. Saya persilahkan. Selamat siang semuanya, sahabat, adik-adik, mungkin juga anak-anak SMA yang sudah semangat dan siap untuk lomba tari. Ya, kita sekarang mau sosialisasi tentang apa-apa yang sebaiknya dilakukan oleh kalian. Oke, nah ini sebagai awal ya. Tari merupakan ekspresi manusia yang diungkapkan melalui tubuh yang menghasilkan gerak. Jadi manusia itu memang punya ekspresi yang bisa diekspresikan melalui tubuh, dan tubuh ini mempunyai memori yang banyak sekali yang bisa diekspresikan melalui gerak yang telah distilir, yang dibuat indah, atau ekspresi natural juga bisa, ekspresi yang distilir juga bisa. Dan gaya, makna, dan fungsi tari tidak lepas dari sistem kebudayaan masyarakatnya. Jadi kalian bisa lihat misalnya di Papua, ekspresi tariannya sangat berbeda dengan apa yang ada di Minangkabau. Minangkabau itu banyak gerak silat misalnya. Kemudian di Aceh, di mana mereka kebudayaan Islamnya kuat, sehingga ekspresinya juga banyak balutan budaya dari Islam. Jadi memang adat istiadat, alam lingkungan, gerak-gerak tubuh yang di pegunungan berbeda dengan yang di pesisir misalnya, atau di hutan juga berbeda, atau di keraton, di kerajaan-kerajaan juga semua mengekspresikan berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakatnya dan juga kebudayaannya. Lanjut. Oke, ini ada persyaratan tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Jadi boleh putra, boleh putri, karena pesertanya hanya satu orang. Nah, kemudian karya tari yang inovatif, yang ada terobosan baru, yang orisinal. Ini dengan kita semuanya mengalami pandemi, peradaban dunia berubah total. Karena itu, kita semua dalam berekspresi, dalam menjalani hidup keseharian, pasti dipengaruhi oleh peradaban baru ini. Kalian bisa lihat bagaimana sekarang generasi kalian, milenial, semuanya melakukan atau berhubungan atau bersahabat dengan media sosial. Tidak mungkin lepas dari media sosial. Dan ekspresi-ekspresi ketubuhan banyak sekali yang diterobos yang dulu mungkin 10 tahun yang lalu belum terjadi. Karena itu kalian silahkan mencari terobosan dan hal-hal yang orisinal dari situasi ini. Kemudian tentang kostum. Nah, kostum itu karena kalian semua nantinya akan mewakili provinsi masing-masing. Nah,
sebaiknya kalian itu mengenal provinsi kalian itu punya kelebihan apa, misalnya dalam hal kostum. Kostum itu juga ada pengaruhnya terhadap sesuatu yang kita ingin sampaikan dalam karya tari itu. Misalnya, saya dari Aceh, mestinya saya juga memperlihatkan keunikan atau spesialisasi dari kostum Aceh yang berbeda dengan di Kalimantan yang hidup di hutan. Tadi kembali lagi, kostum itu juga menyesuaikan dengan situasi nilai budaya setempat. Jadi kalian coba merenungkan kalian ini mengekspresikan apa, ingin menyampaikan pesan apa. Saya kenapa pakai kebaya? Misalnya karena saya ingin, karena saya tahu kebaya itu warisan kita secara Nusantara, karena itu saya suka pakai kebaya misalnya. Nah itu pesan yang ingin saya sampaikan. Kalian juga merenungkan apa yang kalian ingin sampaikan dalam karya tersebut melalui kostum. Kemudian karya tersebut sepenuhnya dilakukan di satu lokasi. Misalnya di rumah, bisa di dalam kamar, keluar, di teras, kemudian di halaman rumah, itu bisa. Atau kalau di sekolah, bisa dari kelas atau halaman sekolah, sampai ke sedikit di luar sekolah juga masih bisa. Jadi asal mematuhi protokol kesehatan tentunya. Tapi ruangan tari itu sudah tidak seperti 10 tahun yang lalu yang harus di satu ruangan yang tertutup misalnya. Bisa di ruangan terbuka, bisa di surau, bisa di sawah. Dan tapi tempat itu dipikirkan betul kalian sebetulnya mau menyampaikan apa. Lagi-lagi pesannya ingin disampaikan itu apa gitu. Cukup ya? Oh, ini masih ya. Karya tari sekaligus. Nah, karya tari ini adalah ciptaan kalian sendiri dan penarinya adalah kalian. Jadi kalian sekaligus koreografer dan penari. Kalau dulu-dulu biasanya sekolah mengundang koreografer untuk membuatkan tarian. Kalau sekarang sebaiknya ini betul-betul karya kalian bahwa kalian bisa dialog, berdiskusi, minta masukan dengan berbagai pihak, bisa guru tari, bisa kepala sekolah, bisa orang tua, itu terserah. Tapi ini merupakan karya kalian sendiri dan kalian menampilkannya sendiri. Ya, oke. Terus penggunaan properti, lagi-lagi properti adalah bagian dari kostum. Kalian ingin menyampaikan apa? Ingin pakai selendang, kenapa? Ingin pakai bola, kenapa? Kalian ingin inovasi pemakaian bola dalam menari itu seperti apa? Karena itu kalian pakai bola selalu harus ada alasan atau keinginan apa yang kalian ingin sampaikan melalui properti itu, gitu. Nah, musik pengiring itu adalah karya orang lain atau karya sendiri, silahkan, tapi dibuat khusus untuk lomba ini maksudnya. Dan tentang menggugah deskripsi tari melalui judul tari, tema, sinopsis, alasan penggunaan properti, semuanya silahkan dituliskan. Harus, wajib ya. Jadi supaya ketika kita menilai, kami juga tahu, oh ini maksudnya kenapa kok pakai bola, oh ini kenapa kok pakai topi gaya Aceh, oh ternyata dia ingin menyampaikan sesuatu misalnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Dari saya cukup. Apa Mbak Nungki? Saya nggak lihat layar. Apa mau ditambahkan dulu Mbak Nungki? Silahkan. Ya, terima kasih Ibu Maria dan Mbak Nungki. Saya mencoba untuk meneruskan penjelasan dari Ibu Maria tadi. Sekarang itu kita masuk ke dalam ketentuan teknis karya di dalam EVS 2N 2022. Yang pertama itu adalah karya peserta adalah video karya tari tunggal, ya, ditarikan sendiri.
yang diciptakan dan ditarikan oleh peserta itu sendiri, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Maria tadi gitu. Jadi si peserta itu sekaligus menjadi penari dan menjadi koreografernya. Nah, itu biasanya ada semacam pelatih ataupun pendamping, yaitu dipersilakan pada siswa sekalian. Nah, kemudian yang berhubungan dengan perekaman video itu ada semacam apa ketentuan, yaitu perekaman video itu dari awal sampai akhir sepenuhnya dilakukan atas sepengetahuan orang tua atau wali gitu. Nah, kemudian yang berhubungan dengan durasi dari karya tari atau video karya tari tersebut itu durasinya minimal 5 menit dan maksimalnya 7 menit ya, tanpa ada semacam semacam penyuntingan ataupun pengeditan-pengeditan secara esensial di dalam koreografinya dalam bentuk yang ditransfer ke dalam bentuk video tersebut. Nah, kemudian perlu adik-adik ketahui juga pengambilan gambar dilakukan dengan satu kamera ya. Dilakukan dengan satu kamera, bisa itu kameranya bergerak ataupun kameranya statis. Nah, ini perlu banget diperhatikan karena sering juga terjadi misinformasi gitu. Nah, jadi satu kamera itu dianggap kamera statis. Enggak. Di dalam FLS 2N ini kita menggunakan satu kamera, tapi kreativitas si pengambil kameranya itu atau kameramennya itu bisa statis dan bisa bergerak. Ya, pada intinya bisa untuk melakukan sebuah kreativitas di dalam pengambilan gambar atau video tersebut. Nah, di sini juga ada penjelasan pengambilan video itu seluruh tubuh penari terlihat utuh sepanjang tarian. Nah, ini tidak mesti dari awal sampai terakhir itu harus terlihat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki gitu. Tapi ada hal-hal yang penting mungkin yang harus adik-adik tonjolkan, misalnya pas waktu bagian tertentu itu bisa menggunakan teknik pengambilan gambar seperti zoom in, zoom out dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi bukan berarti eh, apa namanya tujuan utamanya bukanlah untuk lebih kepada teknis pengambilan zoom in, zoom out atau misalnya mengambil fokus gerakan kaki saja. Nah, tapi pada intinya ketentuan yang kami berikan ini bagaimana sebuah koreografi itu masih bisa kami sebagai penguji menikmati sebuah koreografi utuh gitu, ya. Nah, jadi peraturan ini tidak terlalu mengikat banget, boleh menggunakan zoom in, zoom out dan segala macamnya asal satu kali pengambilan, ya, one take itu gitu. Dan kemudian format file video itu dalam bentuk MP4 ya, kualitasnya HD dengan resolusinya 720 ya. Resolusinya 720. Dan rekaman video diambil secara landscape atau horizontal gitu. Bukan. Posisi kameranya itu jangan sampai berdiri karena kemarin masih ada peserta yang belum detail untuk memahami dari petunjuk teknis di dalam pengambilan video ini. Karena masih ada yang menggunakan vertikal dan juga ada yang horizontal. Tapi pada intinya untuk ketentuan pengambilan video itu secara horizontal atau landscape. Lanjut. Nah, ketentuan teknis karya eh, ini perlu juga perlu dipertimbangkan banget sebenarnya gitu. Hasil rekaman audio visual harus bisa didengar dan dilihat dengan jelas. Karena kami sebagai sebagai penguji atau juri itu sangat dipengaruhi antara visual kami dengan audio kami gitu loh. Kalau misalnya karya atau koreografinya bagus tapi audionya banyak noise atau misalnya kresek-kreseknya lebih banyak daripada detail-detail suasana yang akan diungkapkan atau diperkuat oleh musiknya, ya itu akan sangat
akan sangat mengganggu gitu loh antara audio dan visual kami itu nanti. Nah, jadi hasil rekaman audio visual harus bisa didengar dan dilihat dengan jelas gitu. Berarti kualitas ya, kualitas audio dan kualitas videonya itu harus bisa dilihat secara jelas dan didengar secara jelas juga. Nah, kemudian penyajian video tari harus menggunakan urutan sebagai berikut. Nah, ini item-item ataupun konten-konten yang akan diposisikan di dalam video tersebut. Nah, video yang akan diupload tersebut boleh diedit, tapi pengeditannya itu hanya atau tujuannya hanya untuk memasukkan sebagai misalnya logo provinsi dari provinsi tempat tinggal adik-adik sekalian itu. Nah, kemudian judul karya, terus kemudian semacam apa ya, semacam pendukung karya, misalnya penata musiknya siapa, busananya siapa, dan seksi-seksi ataupun tim artistik lainnya siapa. Nah, itu diposisikan di terakhir video, ya, di akhir video. Nah, jadi pada intinya eh, semua atau koreografinya tersebut tidak boleh dipotong-potong, tapi pengeditannya itu hanya boleh di awal dan di terakhir dengan hanya waktu memasukkan misalnya konten logo provinsi, nama koreografer dan penarinya, ya sudah tentu ya koreografer dan penarinya itu adalah adik-adik sebagai peserta ya. Nah, kemudian nama pendukungnya seperti penata rias, penata musik dan tim artistik lainnya. Ya, begitu kira-kira. Semoga bisa dipahami. Next. Nah, kemudian peserta lomba tidak boleh memperkenalkan diri secara lisan ataupun memberi pengantar ataupun penutup sebelum atau sesudah karya tari tersebut gitu. Jadi hanya berupa teks yang sudah disebutkan atau sudah tertera pada petunjuk teknis dari FS2N bidang tari ini. Kemudian untuk pengiriman file videonya nanti itu ada ketentuan-ketentuannya. Ya, nama file harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut, yaitu diantaranya adalah bidang lombanya adalah tari, kemudian nama lengkap dari peserta itu siapa, kemudian asal sekolahnya, kemudian asal kabupaten kotanya, dan terus ada asal provinsinya gitu. Misalnya seperti contoh yang sudah tertera ini, misalnya tari kreasi. Kemudian namanya adalah Kaisa Angel dari SMA 1 Manado. Kemudian kotanya adalah Kota Manado dan provinsinya Sulawesi Utara. Nah, kemudian video diunggah ke halaman HTTP yang sudah tertera di dalam share screen ini. Nah, kemudian tautan link video tersebut kemudian dimasukkan ke laman Pusat Prestasi Nasional gitu. Nah, seperti link yang sudah dituliskan di dalam PPT ini atau share screen ini ya, yakni SMA Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud Go ID garis FS2N. Begitu. Lanjut. Nah, ini yang paling penting banget bagi adik-adik sekalian yang perlu diperhatikan. Karena ini sangat berhubungan dengan kualitas karya, dengan mutu karya atau apa ya, tampilan yang akan adik-adik sajikan nanti itu. Yang pertama adalah gagasan, ya. Kriteria penilainya aspek yang dinilai. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan ini bobotnya itu 25%, ya. Nah, gagasan ini berhubungan dengan orisinalitas dan relevansi dengan tema yang diangkat di dalam FS2N ini gitu. Ataupun apa sih ide ataupun misalnya yang akan diangkat untuk menjadi sebuah karya tari yang akan
diberikan di dalam FELS 2N ini gitu. Nah, kemudian garapan. Garapan ini bobot nilainya itu 35%. Nah, garapan ini berhubungan dengan kreativitas dan inovasi. Inovasi tadi sudah dibahas oleh Ibu Maria. Nah, bagaimana sih kreativitas dan inovasi adik-adik sekalian di dalam menciptakan karya tari ini gitu. Nah, kecenderungannya hampir setiap FES 2N itu apa latah gitu loh. Kalau misalnya tahun 2021 kemarin pemenangnya adalah dari provinsi A, kemudian semuanya itu hampir merujuk kepada provinsi A yang menang tahun 2021 kemarin gitu. Nah, sementara provinsi A itu sudah meloncat mengubah daya kreativitasnya gitu. Nah, akhir-akhirnya ya karya adik-adik sekalian itu karena mencontoh ke tahun yang kemarin, sementara orang yang tahun kemarin itu sudah meloncat ke hal yang lebih bagus lagi, akhir-akhirnya karya adik-adik itu tetap ketinggalan gitu loh, karena selalu punya mental mengikuti. Nah, disinilah dituntut kreativitas dan inovasi gitu, kebaruan-kebaruan itu. Karena kreativitas itu ya sudah pasti menghasilkan sesuatu yang baru dan sebuah tawaran kepada orang banyak yang menyaksikan nanti. Kemudian penyajian. Nah, penyajian ini 40% loh. Gede banget. Ya, bobot nilainya gede banget. Nah, penyajian ini meliputi yaitu keserasian antara gagasan, kemudian gerak, musik, tata rias, busana, dan penguasaan area tari. Nah, di sini seperti gerak itu sudah pasti berhubungan dengan bagaimana adik-adik itu melakukan gerak dengan baik dan bagus dan dengan kualitas yang paling maksimal gitu. Sudah pasti berhubungan dengan teknik gerak ya. Bagaimana bergerak dengan baik, nyaman dan tidak mempunyai persoalan saat melakukan gerakan tersebut. Nah, kemudian berhubungan dengan penguasaan area tari, yaitu tempat adik-adik itu menari. Ya, tempat adik-adik itu menari. Jadi tempat menari itu bukannya hanya sebagai tempat menari saja gitu. Ya, bagaimana bisa untuk merespon misalnya di ruang tamu. Di ruang tamu itu ada meja, kursi. Nah, bagaimana adik-adik itu bisa untuk merespon meja, kursi yang ada di ruang tamu tersebut. Ya, bukannya hanya menari di ruang tamu gitu. Nah, jadi tidak jadi penguasaan area tarinya atau tempat menarinya atau ruang menarinya itu berarti kurang. Nah, disitulah penguasaan ruang itu sangat penting banget. Ya, rasanya sudah cukup sampai di situ. Mungkin nanti ada tambahan dari Mbak Nuki. Ya, silakan Mbak Nuki. Ya, terima kasih Uda, terima kasih Mbak Maria dan semua panitia. Mungkin ada yang tanya, temanya apa ya? Nah, tadi Ibu Maria sama Pak Alfianto belum menyebutkan temanya apa. Dan kami bersepakat untuk tari kreasi, temanya adalah bebas dengan catatan ada tema besar untuk FLS 2N tahun 2022. Ya, jadi bacalah tema besarnya. Tema besarnya adalah memuliakan kearifan lokal, menembus dunia. Nah, berarti tadi Bu Maria sebut-sebut tentang lokal, daerah, atau tradisi dengan contoh-contoh daerah-daerah. Nah, kalian berada di mana? Atau kalian ingin menggunakan latar belakang apa? Itulah kearifan lokal itu yang dibongkar dengan kreativitas dan inovasi sehingga menjadi karya kreasi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri sudah menjelaskan apa itu tari kreasi, bagaimana persyaratannya, ketentuan teknis, dan hingga kriteria penilaian.
Baik Sobat Prestasi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga nih yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Juri, yaitu kamera yang digunakan hanya satu ya. Dan dengan satu tag, dan perhatikan juga ya hasil audio dan visualnya, karena itu menentukan penilaian nantinya. Dan sudah dijelaskan juga tadi oleh Ibu Nungki, yaitu tema kreasi tahun ini menyesuaikan dengan tema FLS 2N tahun 2022. Sudah jelas nih materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Juri. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk Sobat Prestasi dalam proses pembuatan karya Sobat Prestasi sekalian. Nah, selanjutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada narahubung nih, Bapak Ibu Dewan Juri. Yang pertama, yaitu apakah video rekaman dapat diedit, misalnya nih, dipotong, disambung, dan atau memakai filter. Bagaimana menurut Bapak Ibu Dewan Juri? Silakan, udah. Video itu hanya menggunakan satu kamera tanpa ada stop-stop atau tanpa ada cut-cut. Kameramennya itu boleh bergerak, terus kemudian kameramennya itu pun boleh dalam posisi statis gitu. Tapi pada intinya ya, karena ini lombanya dalam bentuk virtual yang sudah pasti kualitas video juga sangat mempengaruhi dari karya tari adik-adik tersebut nanti gitu. Iya, terima kasih Bapak Alfianto telah menjelaskan bagaimana proses untuk pembuatan karya videonya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lain nih dari Sobat Prestasi, yaitu untuk kostum apakah boleh nih memakai ciri khas daerah lain? Mengingat kita kan dari berbagai daerah juga, apakah boleh? Bagaimana Bapak Ibu Dewan Juri? Oke, jadi sebetulnya gini, kita ini kan dari bumi Nusantara ya, dan kita banyak sekali kebudayaannya. Nah, namun memang karena lomba ini mewakili provinsi, sebaiknya kalian memang ada sesuatu simbol, simbol itu bisa tidak harus sebadan itu pakaian Papua, Kalimantan, Sulawesi, tidak. Tapi ada simbol, misalnya simbol di kepala dari pakaian dari Palu misalnya. Atau lagi-lagi saya contohkan, saya sebagai orang ini Jawa juga saya senang pakai kebaya misalnya. Jadi simbol itu adalah identitas. Dan identitas itu sangat penting untuk kita semuanya. Dan walaupun misalnya kalian orang Minang, tapi tinggal di Sulawesi, misalnya Sulawesi Selatan, ya kalian mencari apa sih ciri khas dari Sulawesi Selatan yang bisa ditampilkan. Tidak harus seluruh badan menampilkan pakaian Sulawesi Selatan, karena ini bukan lomba tari tradisi, ya. Tapi ada sebuah simbol yang bisa mewakilkan bahwa oh ini dari Palu misalnya ya. Kalau itu tidak kalian temukan, bisa dengan ruangan yang dipakai. Misalnya rumah panjang di Kalimantan. Itu rumah panjang itu kan ciri khas Kalimantan misalnya. Jadi kalian bisa mengekspresikan diri di ruangan yang menunjukkan bahwa itu di Kalimantan. Gitu menurut saya. Jadi yang penting itu adalah karya itu juga menyampaikan identitas dari mana kalian datang. Nah, terkait kostum sudah jelas ya adik-adik. Jadi kostum itu kita memakai simbol salah satu dari boleh memakai salah satu simbol dari daerah adik-adik masing-masing. Nah, satu lagi nih pertanyaan dari Sobat Prestasi. Pada kredit title mencantumkan nama koreografer, apakah nama penari atau pelatih ya? Pada kredit title itu ya sudah pasti ya, karena peserta adalah sebagai penari sekaligus menjadi koreografer, ya sudah pasti nama peserta itu gitu. Jadi sepertinya seperti pendamping ataupun pelatih rasanya tidak perlu hadir di dalam kredit title itu gitu. Karena ya apa namanya? Karena biar tidak salah persepsi nanti. Saya boleh nambah satu hal yang mungkin belum sempat ditanyakan, tapi banyak pertanyaan tentang peserta yang lain. Jadi sebetulnya ini kan karya tari untuk satu orang. Tapi misalnya kalian punya ide bahwa oh saya mau di sawah dan banyak orang di situ, itu silahkan, asal orang yang sedang di sawah itu tidak kalian atur, tidak jadi bagian dari koreografi.
Oh iya. Gitu. Atau kalian ingin di sekolah, merayakan sekarang pandemi udah mulai naik sedikit ya, tapi sudah mulai agak bebas. Kalian pengen di sekolah gitu. Nah, itu yang di latar belakang kalian itu anak-anak sekolah itu silahkan, tapi bukan bagian dari koreografi. Kita tidak mengikut sertakan mereka. Atau di jalan raya atau di mall gitu kan? Iya, setuju. Bu Nungki mau nambahkan, silahkan. Oke, jadi intinya untuk pertanyaan terakhir sudah jelas ya adik-adik. Dan juga tadi ada tambahan dari Dewan Juri, yaitu boleh melibatkan orang lain, tetapi tidak diatur atau ditata ya. Nah, baiklah, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir dari bidang tari kreasi. Jika Sobat Prestasi punya pertanyaan lain, silakan langsung menghubungi nomor narahubung yang sudah ada di Instagram Puspresnas. Dan juga terima kasih kepada Dewan Juri yang telah menjawab pertanyaan dan memaparkan materi terkait tari kreasi. Semoga FLS 2N tahun ini lancar dan semakin banyak karya-karya tari yang berkualitas. Karena Dewan Juri di sini sudah siap untuk memilih-milih karya tari yang luar biasa dari Sobat Prestasi di rumah. Oke, untuk mengakhiri sosialisasi pada hari ini, saya selaku host mewakili teman-teman panitia sekalian, memohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat ya. Semangat. Selamat berkreasi, bertanding.